Hai guys, selamat datang kembali di Mystery Stories. Buat kamu yang penggemar cerita horor dan misteri, pasti sudah tidak asing lagi dengan misteri pembantaian yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di sebuah kota kecil bernama Vaileska, Loa. Namun, sebelum saya melanjutkan cerita dari pembantaian yang terjadi di Vaileska ini, mohon bantuan dan dukungan kamu untuk subscribe channel ini, agar channel ini dapat maju dan hadir ke hadapan kamu untuk menyajikan berbagai macam cerita kriminal, horor, dan sisi gelap lainnya. Buat kamu yang sudah dukung channel ini, terima kasih banyak. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Pembantaian terhadap satu keluarga ini sangat sadis dan sekarang dikenal sebagai tragedi pembunuhan kapak rumah Vaileska atau Vaileska X Murder House. Di mana hingga saat ini sang pembantai tidak pernah diketahui secara pasti siapa. Banyak sekali spekulasi dan tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang yang kemungkinan adalah pembantai tersebut. So, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita lihat kronologi kisahnya ya. Let's go! Pembantaian yang menimpa keluarga Moore ini adalah pembantaian yang paling mengerikan dalam sejarah Loa. Karena hingga detik ini, pembunuh dan motif pembunuhan dari keluarga Moore ini masih belum terungkap jelas. Dan bukan hanya anggota keluarga Moore saja yang menjadi korban, tetapi ada dua anak perempuan yang kebetulan ikut menginap di rumah naas tersebut juga ikut menjadi korban. Sebenarnya, keluarga Moore sendiri terkenal dengan keramahan dan sosialitas mereka yang cukup baik. Mereka juga dikenal aktif di gereja, dan menjadi keluarga yang cukup terpandang pada saat itu. Keluarga Moore yang menjadi korban terdiri dari Josiah Moore, 43 tahun, Sarah Moore, 39 tahun, Herman, 11 tahun, Mary, 10 tahun, Arthur, 7 tahun, dan Paul, 5 tahun. Serta dua korban lainnya bernama Ina Slingers, 8 tahun, dan Lena Slingers, 12 tahun. Pembantaian ini terjadi di malam hari pada tanggal 9 Juni tahun 1912, di mana pada malam itu, keluarga Moore berserta Ina dan Lena baru saja pulang menghadiri acara Hari Anak di gereja Presbyterian. Mereka tiba di rumah sekitar pukul 10 malam. Dan kebetulan, Ina dan Lena ikut bersama keluarga Moore untuk menginap di rumah mereka atas ajakan Mary, anak dari Josiah dan Sarah. Nah, pada pagi hari tanggal 10 Juni tahun 1912, seorang tetangga keluarga Moore yang bernama Mary Pekka mencurigai hal yang tidak biasa dari rumah keluarga Moore. Di mana biasanya di pagi hari aktivitas keluarga Moore di rumah itu selalu terlihat ramai oleh suara anak-anak mereka. Namun berbeda pada pagi hari itu. Karena merasa ada hal yang tidak wajar, Mary pun mengetuk pintu rumah keluarga Moore. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari keluarga Moore. Semakin curiga, akhirnya Mary berusaha untuk membuka pintu rumah itu, namun terkunci dari dalam. Akhirnya Mary memanggil saudara laki-laki dari Josiah, yaitu Rose Moore. Mereka pun membuka pintu rumah keluarga Moore tadi dengan kunci duplikat yang dimiliki oleh Rose. Dan betapa terkejutnya Rose dan Mary saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut ketika mereka mendapati jasad-jasad dari seluruh korban dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menghubungi pihak berwajib untuk datang dan menginvestigasi lokasi kejadian. Mereka menemukan jasad para korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Semuanya tewas dengan luka bekas hantaman benda tajam yang merupakan sebuah kapak yang mereka temukan juga di ruang tamu bersama kedua jasad Slingers bersaudari. Kondisi korban yang paling mengenaskan adalah Josiah Moore, di mana ada sekitar 16 luka hantaman kapak di kepala Josiah sehingga membuat bola matanya hilang. It's so creepy. Hasil investigasi dan laporan visum dari dokter menyatakan diduga pembunuhan ini berlangsung antara pukul 3 pagi hingga pukul 5 pagi waktu setempat. Dan mereka semua dibunuh dalam keadaan yang sedang tertidur. Kecuali Lena Slingers yang diduga sempat terbangun dan melakukan perlawanan terhadap pembunuhan tersebut. Namun sayangnya, dia pun ikut menjadi korban dari kengerian malam itu. Pembunuh keluarga ini diduga telah bersembunyi dan menunggu di loteng rumah milik keluarga Moore, dan hal ini diperkuat dengan ditemukannya puntung rokok yang diduga milik pelaku. Lalu, sang pembantai pun melakukan aksinya di saat para korban telah tertidur pulas. Sungguh sadis, sang pembantai menghabisi korban-korbannya ini tanpa ampun. Diduga juga sang pelaku memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap Josiah. Ini diperkuat dengan luka paling hebat dialami oleh Josiah dan istrinya. Dan seperti dugaan para penyidik, pembunuhan dimulai dari kamar utama yaitu kamar Josiah dan Sarah. Lalu sang pembantai melanjutkan aksinya ke kamar anak-anaknya hingga ke kamar tamu di mana Lena dan Ina berada. Kemudian, sang pembantai juga menutupi semua cermin yang ada di dalam rumah tersebut dengan kain. Entah apa maksudnya hingga sampai saat ini pun masih tidak diketahui. Kasus pembantaian Vaileska X Murder House ini pun sampai hari ini masih menyimpan misteri yang ikut terkubur bersama para korbannya. Tidak ada satu orang pun yang dituntut dalam peristiwa naas ini. Walaupun begitu, tentunya pihak berwajib mencurigai beberapa orang dan bahkan dinyatakan bahwa mereka adalah dalang dari pembantaian tersebut.
Siapa sajakah mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, Andrew Sawyer. Salah seorang terduga sebagai tersangka utama pembantaian di Valeska ini adalah seorang pria bernama Andrew Sawyer. Andrew dilaporkan oleh Thomas Dyer yang mencurigai gerak-gerik Andrew dikarenakan Andrew terlihat sangat ambisius dalam pemberitaan kasus di Valeska ini. Bahkan kecurigaan Dyer terhadap Andrew semakin bertambah karena melihat Andrew yang kebetulan bekerja dengan Dyer ini tidur dengan sebuah kapak di sampingnya. Namun setelah hasil beberapa kali melakukan olah TKP dan berdasarkan bukti-bukti yang tidak cukup kuat, akhirnya Andrew dibebaskan dari tuduhan ini, di mana pengakuan terakhir yang didapatkan dari seorang serif yang berasal dari Osceola mengatakan bahwa Andrew pada malam kejadian naas tersebut sedang berada di Osceola dan serif itu sendiri yang mengantarkan Andrew untuk naik kereta sekitar pukul 11 malam menuju ke Valeska. Yang kedua, pendeta George Kelly. Nah, kalau yang ini malah lebih gila lagi. Dia bukan hanya dicurigai tetapi malah mengakui bahwa dialah yang melakukan pembantaian tersebut. Setelah ditelusuri dan diselidiki, ternyata pendeta Kelly ini memiliki gangguan mental dari usia remajanya. Dan tentunya pengakuan yang dia berikan ini pun tidak langsung bisa dipercayai oleh tim penyidik. Kelly sempat ditangkap oleh pihak berwajib pada tahun 1914, 2 tahun setelah kasus ini terjadi. Namun bukan karena dianggap sebagai pelaku pembantaian tersebut, melainkan sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap seorang gadis. Lalu pada tahun 1917, Kelly ditangkap kembali dan diinterogasi. Hasil awal dia ditetapkan sebagai tersangka dari pembantaian di Valeska ini. Namun setelah berjam-jam diinterogasi kembali, akhirnya Kelly dibebaskan karena tidak ada bukti kuat yang menjeratnya. Yang ketiga, Frank Fernando Jones. Frank adalah seorang penduduk Valeska dan senator negara bagian Iowa. Josiah Moore telah bekerja untuk Frank Jones di toko alatnya selama bertahun-tahun sebelum pergi untuk membuka usahanya sendiri. Josiah Moore dilaporkan telah mengambil ahli bisnis dari Jones, termasuk dealer Jones sendiri yang sangat sukses. Bahkan Josiah dikabarkan memiliki hubungan gelap dengan menantu Jones, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Yang keempat, William Mansfield. William dianggap sebagai pembantai yang dikabarkan bekerja sama dengan Jones untuk menghabisi keluarga Moore. Kabarnya, William dibayar oleh Jones untuk melakukan pekerjaan ini meskipun hal ini tidak terbukti. Jika melihat latar belakang dari William, dia memang dikaitkan dengan beberapa kasus pembunuhan yang semua polanya menyerupai pembantaian yang terjadi di Valeska, di mana William ini selalu membunuh korbannya dengan menggunakan kapak dan menutupi semua cermin yang ada di rumah tersebut. William juga dituduh telah melakukan pembunuhan 4 hari sebelum kejadian tragis di Valeska ini, yaitu di kota Paula, Kansas. Namun, akhirnya William dinyatakan bebas dari tuduhan pembunuhan di Valeska ini karena kurangnya bukti dan alibi William yang cukup kuat pada saat itu. Yang kelima, Henry Lee Moore. Henry Lee Moore yang kebetulan namanya sama nih, tapi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Josiah Moore ya guys. Dicurigai sebagai pembunuh dari keluarga Moore ini dikarenakan Henry terbukti melakukan pembunuhan dengan pola serupa, yaitu menggunakan kapak terhadap ibu dan neneknya sendiri beberapa bulan sebelum pembantaian di Valeska ini terjadi. Dan masih ada 2 orang lagi yang dianggap sebagai pembantai keluarga Moore ini ya guys, yaitu Sam Moyer dan Paul Muller. Namun kedua orang ini juga tidak bisa dipastikan sebagai pembantai keluarga Moore dikarenakan minimnya bukti-bukti. Inilah yang menyebabkan kasus Valeska X Murder House ini masih menjadi misteri hingga saat ini, dikarenakan tidak terungkapnya siapa pelaku dan motif pembunuhan yang sebenarnya dalam kasus pembantaian ini. Bagaimana menurut pendapat kamu? Please kasih komen kamu di bawah ya. Nah, rumah yang menjadi TKP pembantaian di Valeska ini pun menjadi museum untuk berwisata horor, di mana kerap kali muncul penampakan hantu dengan diiringi bau darah yang menyengat, dan kabarnya penampakan Josiah sering terlihat di jendela kamar atas rumah tersebut. Kesan seram rumah ini pasti menarik para peminat wisata horor. Apakah kamu berminat untuk merasakan hal seram ini di sana? Kasih komentar kamu di bawah ya guys. So, terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini sampai habis. Hey, bila kamu suka dengan video ini, kasih like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalain notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Saya Krisna Rams undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. See you on next video guys. Bye-bye.